Kembali lagi dengan aku Anusa Anjani. Jadi di sini aku akan menjelaskan kembali hasil-hasil codingan yang telah aku siapkan dan aku buat. Aku langsung aja mau menjelaskan ya teman-teman. Nah di sini itu ada tadi aku ingat ya teman-teman. Nah di sini udah ada aku buatkan struktur HTML. Jangan pernah lupa ya teman-teman. Kita itu harus ingat struktur HTML itu apa saja. Setiap HTML head, title, body itu juga diakhirin dengan HTML tutup sama body tutupnya ya teman-teman. Jadi di sini aku udah membuat. Nah, tapi ini aku buatnya di Visual Studio. Jangan lupa kalian buat ya atau save ya, namanya itu My Portfolio 4 karena ini tugas aku yang keempat, jadi aku buat 4. Nah itu dibuat di satu dokumen ya teman-teman, jangan lupa teman-teman, itu wajib kali di satu dokumen agar gampang juga dan tidak mengalami seperti error gitu ya teman-teman. Nah kalian tuh harus ingat kalian buatnya simpannya di dokumen mana dan di folder mana, itu harus disatukan. Dan kalian itu juga wajib harus buat menu satu lagi, new menu baru atas nama style 4.css. Jangan lupa ya teman-teman, apa yang kalian simpan itu nanti yang akan kalian ketikkan ya teman-teman, seperti kayak teman-teman ini teman-teman. Nah, di sini kita ada manggil dari style 4.css karena aku download, maaf teman-teman, karena aku save-nya seperti ini. Jadi ini harus sama gitu ya teman-teman. Kalau nggak sama juga nanti error. Untuk aku imut ini ya teman-teman, ini sebenarnya ini untuk foto tadi teman-teman. Nah, aku ya Ctrl S ya teman-teman, save. Oke teman-teman, langsung aja untuk foto ya teman-teman. Nah dia hilang kan teman-teman, tuh dia hilang foto profilnya. Ini kalau ini untuk sampel ya teman-teman. Nah jadi aku tambahkan aja lagi. Oh ya teman-teman, kalau untuk foto juga kalian itu wajib menyimpannya di dokumen mana yang tadi kalian simpan, dan itu harus satu folder ya teman-teman. Bebas kalian mau simpan apa, dan kalau dia tersimpan, dia kalau diketik langsung muncul seperti ini, aku imut .jpeg. Nah kalian itu harus memperhatikan, kadang kan ada png juga. Nah gitu teman-teman, langsung aja Ctrl S, baru aku masuk kemari. Teman-teman, dia muncul seperti ini ya teman-teman. Nah untuk gambar foto sampulnya itu teman-teman ada di bawah. Nah jadi kalau ini aku hilangkan ya, aku errorkan aja dulu, aku errorkan. Nah kita ya kan hilang. Nah itu fungsinya untuk itu ya teman-teman, foto sampul maksudnya. Kita nah jadi di sini teman-teman aku mau menjelaskan ini ya teman-teman. Aku udah buat itu, namanya itu My Portfolio, dan ini link real iconnya ini heart, aku imut. Kita masukin foto tadi ya teman-teman. Ini style setnya ini yang ini ya teman-teman, yang new folder baru yang kedua ya kita itu tadi kita kaitkan kemari ya teman-teman. Ini fungsinya supaya nanti kita bisa mewarnain ya teman-teman. Nah di sini ada container ya, div class bagian menu. Ini ada container bagian menu, ada bagian isi. Di bagian menu, container, dan bagian isi. Nah, bagian isi itu teman-teman yang ini, yang seperti biodata about, itu tentang. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nih, about project. Nah, untuk membuat about ini supaya tebal, project supaya tebal, dan membuat ini kan seperti satu paragraf juga ya teman-teman. Ini juga paragraf. Dan ini bagaimana cara membuat 1, 2 berurutan ke bawah juga, itu ada codingannya teman-teman. Langsung aja aku mau menjelaskan.
Nah, di sini itu teman-teman bagian isi ya, itu div kelas. Kenapa aku buat kelas? Karena di sini kan aku udah buat style 4.css dan aku nambahkan nama kelasnya itu isi. Jadi nanti di sini juga ada isi. Nanti aku jelaskan yang itu ya teman-teman. Ini dulu yang tentang about tadi. Di sini aku buat untuk yang tadi foto sampulnya itu foto aku dan judulnya tadi itu about, dan itu kita awali dengan H1 ID, jangan lupa ditutup juga itu tentang about itu supaya tebal dan besar tulisannya. Ini jangan lupa kita awalin juga dengan pre dan ditutupin juga dengan pre tutup. Nah, ini aku buat ya intro nama aku semua udah oke. Jangan lupa setelah itu di save ya teman-teman, dan nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Kalau kita refresh, nah nanti dia muncul seperti ini about ininya ini aja ya teman-teman. Kalau untuk yang project kita buat lagi, nah kita ketikkan lagi di sini. Di sini ada kan, di sini ada project, itu kan seperti paragraf ya teman-teman, itu tadi paragraf. Nah, kita awalin dengan huruf P karena dia paragraf. Nah, untuk project yang sudah diakhirin dengan juga P. Nah, untuk tadi urutan 1, 2 ke bawahnya itu teman-teman, karena aku cuma buat nomor 1 dan 2 itu cuma 1, 2 nanti nampil. Tapi kalau nanti misalnya 10 atau 5 dia akan 1 sampai 10 sampai 5 atau 10 dia berurutannya teman-teman. Tapi itu tetap diawalin dengan LI ya teman-teman. Li buka sama li tutup. Jangan lupa ya teman-teman. Dan dia kalau untuk membuat eh, nomor 1 berurutan itu diawalin dengan OL ya teman-teman. Kalau udah diawalin pasti diakhirin. Nah, untuk yang div itu oke teman-teman, kita save dulu ya. Kalau udah Ctrl S, nah kita refresh, nanti dia akan muncul seperti ini teman-teman. Inilah tadi paragrafnya, dan ini urutannya yang pakai OL tadi ya teman-teman, 1, 2, nah gitu. Untuk yang kontak ini teman-teman, ini juga ini paragraf, ini yang untuk menebalkan, ini ada email, komentar. Nah, supaya bagaimana email itu di atas tulisan email dan kotak emailnya itu di bawah gitu teman-teman, biar dia nggak ke samping ya teman-teman, sama seperti ini. Dan bagaimana supaya yang simpannya itu bisa diklik, ya seperti itu ya teman-teman. Aku akan menjelaskan di sini teman-teman. Nah, di sini itu bagian kontak ya teman-teman, kalau nggak salah tadi itu kita awalin juga dengan H1 ID kontak ya teman-teman supaya dia tebal, dan ini tadi paragrafnya jangan lupa diakhirin dengan P tutup juga ya teman-teman. Dan untuk yang email tadi itu jangan lupa diawali dengan form. Nah, jadi ditutup juga dengan form ya teman-teman. Tapi ya teman-teman, ini kita selalu teledor ya teman-teman, selalu kurang teliti. Kadang dibuat itu prom, tapi sebenarnya bukan prom, dia form. Nah, itu email, kita ketik aja untuk email, dan untuk menampilkan kotak di bawah itu ya teman-teman, kita buat BR. BR ini fungsinya untuk apa? Kayak spasi ya teman-teman, karena untuk menspasinya supaya kotaknya itu di bawah. Nah, untuk membuat kotak itu input type email, size-nya itu ukurannya ya teman-teman. Aku buat 25 aja. Jangan lupa ditutup lagi ya teman-teman. Habis ditutup kita masukin juga BR supaya dia berspasi. Untuk komentar juga gitu ya teman-teman. Tapi kalau untuk komentar itu text R, rows-nya itu 10, course-nya itu 40. Dan ditutupin dengan text R juga. Jangan lupa juga BR-nya ya teman-teman. Kalau untuk yang submit itu teman-teman, yang simpan dan batal, yang kayak bisa diklik itu teman-teman, itu kita pakai button ya teman-teman, pakai button type. Nah, dia submit, simpan, button. Di setiap button itu diakhirin dengan tutup button ya teman-teman. Untuk resetnya juga seperti itu. Nah, struktur HTML itu kan teman-teman pasti kalau udah struktur pasti udah ada body tutup, body HTML tutup ya teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman. Dan jangan lupa di save dulu teman-teman. Setelah di save dia akan muncul seperti ini. Ini teman-teman. Nah, jadi kita bisa ketikkan ya teman-teman email kita. Ini di sini aku asal-asal aja, bisa disimpan karena aku asal-asal, dia akan muncul seperti ini. Oke teman-teman, kita batalkan aja. Untuk mewarnainya teman-teman, untuk mewarnai ini semua, kita masuk lagi ke codingan tadi ya teman-teman. Ini di sini ada style yang aku buat ya teman-teman. Karena tadi aku ada menjelaskan kelas teman-teman. Jadi aku ada buat kelas container sama kelas jadi di my portfolio itu teman-teman tadi ada container ya, ini teman-teman kelas container. Aku udah manggil kelasnya, jadi di sini kita tinggal manggil kelasnya container. Nah, tapi jangan lupa diawalin dengan dot container. Nah, jadi aku warnanya ini aku mau ubah karena ini ya background warna hijau itu ya teman-teman. Aku ubah aja dulu teman-teman ya.
warna hijaunya itu aku mau ubah jadi warna biru. Oke teman-teman, biru muda. Oke, aku Ctrl S saja langsung. Dia akan berubah seperti ini ya teman-teman. Inilah dia tadi ya teman-teman, background belakangnya teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya teman-teman, untuk mewarnain khusus about dan project itu juga sudah dibuat kelasnya ya teman-teman. Kelasnya itu ini dia, link A. Karena tadi aku di sana di My Portfolio itu udah buat kelasnya juga ya teman-teman. Karena aku udah buat kelas isi, ada kelas isi juga, kelas isi ya teman-teman. Tadi kelas isi ya, kelas isi tuh kayak ukuran aja, marginnya itu 0 px. Kelas Emacs untuk judul ini ya teman-teman. Tadi untuk yang background judul tadi, khusus untuk judul tuh aku buat warna ini ya teman-teman. Kalian bisa, kalau kalian penasaran langsung aja bisa dibuat di Visual Studio, dicoba-coba ya teman-teman. Kalau untuk menampilkan ininya teman-teman, kalian buka aja Chrome, Ctrl N, baru kalian buka di mana misalnya dokumen, apa tadi nama file yang kalian save itu ya teman-teman. Kalian buka aja, klik, nanti ada tulisan open, nanti akan muncul seperti ini ya teman-teman. Jadi tadi warnanya kan aku buat ini ya, dan nanti dia berwarna seperti ini teman-teman. Begitu juga untuk yang ini teman-teman, warna kuning nih. Dan untuk yang ini ya teman-teman, kontak project about ini, kalau diklik kan dia kayak tulisannya membesar juga gitu ya. Di samping membesar dia kayak membayang, jadi ada dua warna ya teman-teman. Dan dia juga udah berjarak ya teman-teman, ada jaraknya ya teman-teman. Kayak aku jelaskan sedikit ya teman-teman. Nah, untuk itu teman-teman tadi underline radius. Oke deh teman-teman, aku ganti aja, ganti jadi warna ini. Oke, Ctrl S, aku tes dulu teman-teman. Itu untuk ini rupanya teman-teman, maaf teman-teman, itu untuk yang titik tiga garis putus-putus ya, yang radius itu teman-teman. Di sini tadi ada radiusnya itu. Untuk garis putus-putusnya, seperti kalau kita masukin cerita ke Facebook kan ada garis putus-putus. Nah, jadi aku buat aja lah, Ctrl S, aku kasih tahu itu, aku masuk lagi kemarin. Oke. Aku ini kan. Oke, ini dia garis putus-putusnya. Kalau untuk yang obat tadi itu ini kayaknya teman-teman. Aku buat warna hijau aja. Oke, Ctrl S, aku masuk. Oke. Nah, ini dia teman-teman. Kan tadi udah berubah kan teman-teman jadi warna hijau. Tuh, untuk warna merah tadi, untuk ininya yang warna merah itu, dari teman-teman. Merah tadi. Ini dia merah tadi. Aku buat warna hitam aja deh. Ya, hitam. Oke, terus coba ya teman-teman, apa bisa. Oke, gini deh teman-teman. Nah, gitu. Sekian dari saya teman-teman, kiranya cuma ini saja saya bisa menjelaskan karena durasi saya cuma 15 menit. Nah, jika oke teman-teman, sekian dari saya teman-teman. Jika ada kata-kata saya yang kurang enak didengar atau kurang dipahamin, bisa di komen nanti ya di kolom komentar YouTube aku ya teman-teman. Dan jika ada saran, tanggapan lainnya juga bisa di komentar aku ya teman-teman. Sekian dari saya teman-teman. Terima kasih.